2 SMP sampai dengan umur 3 bulan lebih. Dan ilmu saya kedua, saya kalau sudah pukul orang itu hanya cuma punya 2 pilihan, ya. Kalau dipukul pakai kanan kiri, maksudnya rumah sakit. Kalau dipukul tangan kanan, maksudnya di kuburan. Itu ilmu saya dulu. Jadi saya suka berkelahi, ya. Dan itu saya pernah punya. Akhirnya saya lepas itu. Karena itu semuanya ada gunanya. Setelah frustasi karena kaki saya tidak bisa segala macam itu saya dulu. Dan kebetulan saya waktu itu juga pernah melayani orang yang punya ilmu. Kebetulan saya juga bergerak di dalam dunia kerohanian. Jadi waktu itu kami adakan restoran camp, ya. Dan kemudian saya kebetulan di depan saya ini saya jadi pendoanya. Biasanya kalau mereka yang punya pegangan-pegangan, ya, itu disuruh ke depan untuk dilepas. Kebetulan di depan saya itu punya ilmu. Dan kebetulan dia manifestasi. Nah, jadi pada waktu kami doakan, pada waktu saya doakan di depan, dia langsung bereaksi. Jadi pada waktu dia bereaksi, dia mengumpulkan. Kami puji juga. Ada Roh Kudus, ada Allah di dalam diri. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kami doakan, orang itu langsung terpental manifestasi. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma hanya berdoa dan berbahasa roh. Dan orang itu terlempar. Dan saya kejar terus sampai karena Allah besar, sampai dia mundur. Saya kejar dia mundur. Akhirnya teman-teman saya pegang orang tersebut dan kami doakan sama-sama dan puji Tuhan. Orang itu berlepas dari ilmu. Dan hanya iseng-iseng setelah selesai sesi, tadi Bapak itu lihat apa sama saya? Saya dibagi itu tidak suka ya Bapak. Seperti yang Bapak itu badannya gede. Saya bilang badanku kecil, bilang gede. Tapi dia sangat mungkin badan saya besar. Dan ada cahaya. Makanya saya keluar, ibu saya langsung keluar mereka. Saya tanya Bapak itu belajar ilmu apa dong? Belajar ilmu macam ini. Dan pada waktu memang didoakan tangannya dia sudah kayak kakak gitu, keras juga. Tapi puji Tuhan dia mau ilmu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang punya ilmu segera lepas. Kalau memang mau butuh bantuan kepada Pak Paulus untuk dilepaskan, ya atau perlu, ya seperti itu. Jadi Bapak sekalian, jaga tubuh kita dari yang najis. Karena semuanya saya bisa ngomong ini kan saya pernah melakukan itu dan saya punya itu. Dan itu semuanya sia-sia. Karena kalau kita punya ilmu, emosi kita jadi semakin tinggi. Kalau saya kan ini saya kan suka berikan kesaksian. Si Gabriel, Gabriel itu, ya kan? Dia selalu merespon, gitu loh. Kadang-kadang dia meresponnya gini, ya nggak apa-apa, dan Om David itu kan kecilnya kan nakal, tapi yang gede-gede kan jadi bener tanda apa? Saya ketawa ya si kecil itu kan belum tadi mungkin dia. Nggak apa-apa, kan kecil kan seperti ini. Nakal, gitu. Tapi gede-gede kan enggak. saya bilang, ya jangan belajar yang nakalnya, belajar baiknya. Saya bilang gitu. Kemudian ketawa aja, ya enggak lah, nggak apa-apa. Anak kecil kan masih umur kelas 4 SD, ya seperti itu. Nah kemudian kita bicara di jiwa, ya? Kita bicara. Jadi kita sudah pahami harus merawat tubuh kita dari segala kenajisan. Dan saya tadi sudah katakan dari awal bahwa tubuh, jiwa, dan roh
itu harus satu paket, harus kita jaga bersama-sama. Ya, kita tahu jiwa itu adalah apa di dalam jiwa? Ada apa aja di dalam jiwa? Perasaan, pikiran, kehendak. Begitulah. Ya, yang paling umum kan itu ada kehendak, pikiran, perasaan. Itu kalau kita nggak jaga itu, juga efeknya sangat besar juga. Nah, berapa banyak sekarang ini bagi jiwa yang terganggu. Menurut penelitian, ya, 10 dari orang di Indonesia 7-nya mengalami gangguan.